Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 3512-3514. Apakah aku memfitnah orang lain? Wajah Master Sekte Hai penuh amarah. Dia mengeluarkan tas penyimpanan 5 pahlawan luar biasa dan melemparkannya ke depan Raja Singa. Ini adalah tas penyimpanan 5 pria pahlawan luar biasa kami. Itu jatuh keluar dari tubuh Dev. Bagaimana mungkin Dev pada levelnya ini, mustahil baginya untuk membunuh 5 pahlawan luar biasa kami. Jika bukan karena beberapa dari kalian 3 penguasa dan 4 raja yang membantu Dev untuk membunuh 5 pahlawan luar biasa kami, lalu siapa lagi? Dan Ratu Rubah di antara kalian telah mengikuti Dev, beraninya kamu mengatakan bahwa kamu tidak membantunya melakukannya. Melihat tas penyimpanan di tanah, Raja Singa memandang Raja Iblis berwajah seribu dengan sedikit kebingungan. Raja Singa sangat menyadari kekuatan dari 5 pahlawan luar biasa ini. Meski kelima orang itu tidak bisa dibandingkan dengan mereka, mereka adalah yang terbaik di antara generasi muda. Sangat mustahil bagi Dev sendiri untuk membunuh 5 pahlawan luar biasa itu. Tapi mereka tidak membantu Dev membunuh siapapun. Melihat ekspresi Raja Singa, Master Sekte Hai semakin yakin bahwa Raja Singa dan beberapa orang lainnya yang melakukannya. Kamu berani menganggapnya serius? Apakah kalian para binatang buas malu dan takut untuk mengakuinya? Master Sekte Hai mendengus dingin. Master Sekte Hai, kami tidak membantu Dev membunuh 5 pahlawan luar biasa. Anda hanya melihat tas penyimpanan ini jatuh dari tubuh Dev. Apakah Anda melihat kami membantunya membunuh mereka? Ini hanya spekulasi, tidak ada bukti sama sekali. Kaisar Iblis berwajah seribu berdebat dengan penuh semangat. Master Sekte Hai ingin berbicara, tetapi pemimpin Sekte Luo berkata, baiklah, karena Anda menginginkan bukti, kami akan menangkap Dev dan membuatnya mengaku saat itu juga. Namun, selama periode ini, Anda harus patuh dan tidak boleh pergi dari sini. Mengapa kamu tidak membiarkan kami pergi? Raja Singa meraung. Dengan tinjuku, jika kamu bisa mengalahkanku, aku bisa melepaskanmu. Sekte Master Luo mengepalkan tinjunya dan berkata. Ketika Raja Singa melihat ini, dia hanya bisa menahan amarahnya dan tidak berani mengatakan apapun. Melihat Raja Singa terdiam, pemimpin Sekte Luo melambaikan tangannya dan berkata, tahan mereka. Di depan adalah lembah binatang roh, kita akan segera sampai di sana. Scarlet melihat ke daerah sekitarnya dan berkata, Dev dan yang lainnya telah menghabiskan banyak energi spiritual dalam perjalanan mereka. Dev sedikit menyesal, seharusnya dia naik kapal terbang Ji Yun. Sekarang Dev hanya berharap berhasil mendapatkan binatang roh. Segera, Dev dan yang lainnya tiba di lembah binatang roh. Ketika Dev melihat ke puncak gunung tidak jauh dari lembah binatang roh, dia tercengang. Dev merasa puncak gunung ini sangat familiar, seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Di sini, ternyata di sini. Dev tiba-tiba berteriak. Ini adalah puncak gunung tempat dia mendapatkan busur Raja Dewa. Saat itu, Dev tidak tahu bahwa ini adalah dunia surga dan manusia. Saya tidak menyangka tempat ini termasuk wilayah gunung iblis surgawi. Saat itu, iblis bayangan jahat muncul dan membuat Dev kembali ke dunia sekuler. Tampaknya iblis bayangan ada di gunung iblis surgawi, mungkin iblis angin dan iblis darah juga ada di gunung iblis surgawi. Bagaimanapun, gunung iblis surgawi ini dianggap sebagai surga bagi para iblis di dunia surga dan manusia. Anda tidak akan diburu di sini. Dev, apakah kamu pernah ke lembah binatang roh? Scarlet mendengar teriakan Dev dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Dev tidak berbicara, dia tidak tahu harus menjelaskan apa kepada Scarlet. Namun Scarlet dengan cepat bereaksi dan berkata, oh, aku ingat, kamu pasti pernah ke sini, karena puncak gunung tidak jauh dari sana adalah tempat penyimpanan busur Raja Dewa. Karena kamu mendapatkan busur Raja Dewa, kamu pasti pernah ke puncak gunung itu, aku hampir lupa. Di bawah puncak gunung ada lembah orang mati, dan di depan lembah orang mati ada lembah binatang roh. Lihatlah lingkungan lembah binatang roh, tapi ini berbeda dari lembah orang mati. Dev melihat sebuah lembah besar yang dikelilingi oleh pepohonan hijau dan bunga, dengan aliran sungai kecil berkelok-kelok melaluinya. Dan di lembah, burung-burung besar terbang berkelompok, dan berbagai jenis binatang buas berlarian. Dan ada banyak bangunan di lembah, dan semua jenis monster hidup damai. Siapa sangka tempat seindah itu akan berubah menjadi lembah orang mati dan menjadi sunyi senyap saat semakin dalam.
Lembah binatang roh ini berjalan cukup baik. Aku tidak menyangka orang kasar seperti Raja Singa itu mampu mengelola tempat sebaik ini. Dev tidak bisa tidak mengagumi ketika dia melihat lembah binatang roh. Justru karena Raja Singa ini memiliki temperamen yang kasar sehingga dia mampu mengelola suku binatang buas ini dengan baik. Scarlet tersenyum dan berkata, setelah mendengar kata-kata Scarlet, Dev tahu apa maksudnya. Setiap kelompok etnis memiliki arusnya masing-masing. Seperti kata pepatah, kebaikan tidak mengendalikan tentara, tetapi keadilan tidak mengendalikan kekayaan. Orang-orang seperti Scarlet dan lainnya, yang merupakan 3 kaisar dan 4 raja, harus memiliki metode pengelolaannya sendiri. Siapa kamu? Saat Dev dan yang lainnya perlahan turun, beberapa sosok tiba-tiba muncul dan bertanya dengan wajah serius. Siapa yang bertanggung jawab atas lembah binatang rohmu sekarang? Bukankah bocah tua Raja Singa itu yang bertanggung jawab di sini? Helena bertanya pada beberapa orang. Helena saat ini memiliki aura orang yang sakti. Lagi pula, Raja Singa akan mengangguk dan membungkuk ketika melihat aura Phoenix Api. Dia selalu diintimidasi oleh Helena di masa lalu. Sekarang Raja Singa dan bawahan kecil ini, Helena secara alami memiliki aura atasan. Namun, Helena sekarang berada di alam tubuh komposit, dan para penjaga lembah binatang roh ini tidak mengenal Dev. Ketika beberapa orang melihat Helena berada dalam kondisi alam tubuh komposit, dan dia terus menyebut Raja Singa mereka sebagai bocah tua, mereka langsung menjadi tidak senang. Bagaimana seorang gadis kecil berani memanggil Raja Singa kita seperti itu? Dia mencari kematian. Dengan begitu, beberapa orang sebenarnya ingin menyerang Helena. Hal ini membuat Helena marah. Ketika Scarlet melihat ini, dia langsung mengerutkan kening dan berkata, berhenti, kalian yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Sedikit aura master kesengsaraan transendensi tingkat ke-7 dari tubuh Scarlet menyebabkan para penjaga menjadi pucat dan berlutut di tanah. Mata beberapa penjaga penuh dengan kepanikan dan mereka sedikit bingung. Aku Ratu Rubah. Apakah Raja Singamu ada di sini? Siapa yang bertanggung jawab atas lembah binatang roh sekarang? Biarkan dia keluar. Scarlet berkata dengan dingin. Kaisar Rubah, maafkan saya, ini salah kami karena kami terlalu buta untuk mengenali gunung besar. Tuan Raja Singa kami tidak ada di sini. Para tetua sekarang bertanggung jawab atas lembah binatang roh. Kami akan segera melaporkannya. Beberapa penjaga ketakutan setengah mati. Bagaimanapun, Scarlet adalah salah satu dari 3 penguasa dan 4 raja, dan Raja Singa yang mengikuti mereka juga sama. Penjaga kecil ini tidak mampu menyinggung perasaannya. Beberapa penjaga bergegas melaporkannya. Setelah menunggu beberapa saat, beberapa sosok datang dengan cepat dan segera tiba di depan Dev dan yang lainnya. Kaisar Rubah, saya tidak tahu Anda ada di sini, jadi saya melewatkan sambutan Anda. Saya benar-benar minta maaf. Seorang lelaki tua yang memimpin berkata kepada Scarlet dengan wajah hormat. Orang-orang di belakang lelaki tua itu juga buru-buru memberi hormat pada Scarlet. Meskipun Scarlet bukan pemimpin langsung mereka, status Scarlet di ras binatang buas tidak membuat orang-orang ini berani mengabaikannya sama sekali. Kamu adalah tetua sekte. Apakah kamu bertanggung jawab atas lembah binatang roh ini sekarang? Scarlet bertanya. Tepat sekali, aku ingin tahu apa yang diperintahkan Kaisar Rubah. Tanya sesepuh sekte. Ini bukan masalah besar. Karena Raja Singa tidak ada di sini, biar ku beritahu. Aku butuh salah satu monster telekinesismu sekarang. Pergi dan ambilkan satu untukku. Scarlet berkata dengan lugas. Setelah mendengar kata-kata Scarlet, ekspresi sesepuh sekte itu jelas berubah, dan dia terlihat sangat malu. Kenapa? Aku menginginkan monster telekinesis darimu, tapi kamu tidak bersedia memberikannya kepadaku. Apakah aku bahkan tidak punya wajah sama sekali? Scarlet sedikit marah. Melihat Scarlet menjadi marah, tetua sekte buru-buru menjelaskan, jangan salah paham, Kaisar Rubah. Bukannya kami tidak mau memberi, tapi kami juga menyembunyikan sesuatu, dan Raja Singa tidak ada di sini, jadi saya tidak bisa mengambil keputusan. Apa yang kamu disembunyikan? Kurasa kalian tidak mau memberikannya. Bahkan jika Raja Singa ada di sini dan aku meminta binatang telekinesis darinya, dia tidak akan berani menolak. Scarlet berteriak dengan marah. Kaisar Rubah, kami benar-benar tidak punya pilihan. Bukannya kami tidak ingin memberikannya padamu. Kata sesepuh sekte dengan cemas. Scarlet hendak terus memarahi, tapi Dev berkata, Penatua, apakah ada sesuatu yang tidak dapat diungkapkan di lembah binatang rohmu? Jika bersedia, kamu dapat memberitahu kami bahwa Raja Singa tidak ada di sini. Jika kamu dapat membantu, kami akan pasti membantu Anda.
Tetua sekte melirik ke arah Dev dan tidak berkata apa-apa karena dia tidak tahu siapa Dev. Scarlet menunjuk ke arah Dev dan berkata, "Ini Tuan Chen. Bahkan Raja Singa kalian akan menundukkan kepala ketika melihat orang ini. Ini adalah Putra Naga." Saat Scarlet memperkenalkan, Dev diam-diam memancarkan semburan energi naga. Merasakan energi naga di tubuh Dev, Penatua Sekte dan yang lainnya jelas tercengang, dan kemudian mereka menjadi sangat hormat dan berkata, "Tuan Chen, kami memang mengalami kesulitan di lembah binatang roh. Anda harus masuk ke dalam daripada berdiri di sini." Setelah mengetahui bahwa Dev adalah putra naga, para tetua sekte dengan hormat menyambut Dev dan yang lainnya ke lembah binatang roh. "Sepertinya identitasmu sebagai putra naga cukup berguna. Sudah sekian lama, kamu tidak memintaku untuk masuk dan duduk bersamamu meskipun dengan identitasku." Scarlet mengikuti Dev dengan sedikit ketidakpuasan. Dev tersenyum tipis, "Aku akan menyatu denganmu ketika aku punya waktu, sehingga garis keturunanmu menjadi mulia." Scarlet tersenyum, "Ini benar-benar waktunya untuk menambah jumlahnya di masa depan. Jika kamu dapat menemukan tempat, pergi dan gabungkan sekarang." Ketika Dev mendengar ini, dia melambaikan tangannya berulang kali, "Aku hanya bercanda, jangan membuat masalah." Dev buru-buru menjauh dari Scarlet. Helena berjalan ke arah Scarlet sambil tersenyum dan berkata, "Scarlet, ini hampir selesai. Kamu terus memeras Master sampai kering. Master sudah lama tidak bersamaku selama ini." "Helena, kamu cemburu, hahaha." Scarlet tertawa terbahak-bahak. Tetua sekte mendorong mundur yang lain, dan dia membawa Dev dan lainnya melewati lapisan bangunan di lembah binatang roh dan menuju ke kedalaman lembah binatang roh. Saat Dev dan yang lainnya melangkah lebih dalam, pemandangan di sekitar lembah binatang roh mulai menjadi sedikit sunyi. Gelombang roh jahat mulai bermunculan. "Penatua sekte, apakah Anda membawa kami ke lembah orang mati? Kami di sini untuk menemukan binatang roh. Mengapa Anda membawa kami ke lembah orang mati?" Scarlet menyadari ada yang tidak beres, jadi dia bertanya pada sesepuh sekte. "Kaisar Rubah, saya akan membawa Anda untuk menemukan binatang roh itu." Tetua sekte itu menjawab dengan tenang. Saat Dev dan yang lainnya semakin dalam, lingkungan sekitar menjadi sedikit gelap. Segera, bunga dan tanaman di sekitarnya benar-benar lenyap. Di lembah di depan Dev dan yang lainnya, ada lapisan putih. Ini semua adalah kerangka. Namun, di atas kerangka putih tersebut, terdapat banyak bangkai hewan tergeletak, yang terlihat seperti baru saja mati. Ketika Scarlet melihat situasi ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. "Kaisar Rubah, binatang roh badak yang Anda cari ada di sini." Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, binatang badak jinak ini mengalir ke lembah orang mati beberapa hari yang lalu seperti orang gila, dan kemudian mati secara misterius. Kata sesepuh sekte dengan wajah tak berdaya. Pada saat ini, Scarlet tidak tahu harus berkata apa. Tetua sekte tadi sepertinya menyembunyikan sesuatu, dan dia tidak bermaksud nakal. Dev mengerutkan kening dan melihat pemandangan di depannya, matanya penuh keraguan. Kenapa monster telekinesis ini tiba-tiba pergi ke lembah orang mati dan bunuh diri? Raja Singa pergi ke medan perang para dewa dan iblis dan belum kembali. Aku tidak tahu harus berbuat apa mengenai masalah ini. Melihat Scarlet dan yang lainnya terdiam, sesepuh sekte melanjutkan. "Apakah tidak ada satupun makhluk roh yang tersisa di lembah binatang rohmu?" Helena bertanya. Bersambung.